Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Irawan. Saya dari Untak 45 Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen dan dengan NPM 2211100134430064. Jadi pada kesempatan hari ini saya diberikan tugas oleh Bapak Haji Sunarto untuk menjelaskan, untuk mempresentasikan terkait resumen saya terhadap mata kuliah ekonomi Islam. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan nanti. Itu kemungkinan ada 5. Yang pertama itu tentang realitas ekonomi dunia yang terjadi, dan kedua itu tentang sistem ekonomi kapitalistik dan juga sistem ekonomi sosialistik. Dan juga yang berikutnya juga saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari sistem ekonomi Islam. Dan terakhir itu saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara ekonomi Islam, komunis, dan juga kapitalis. Jadi langsung saja pada poinnya. Yang pertama itu pada realitas ekonomi dunia. Jadi pada saat ini realitas ekonomi dunia ini diwarnai oleh ketimpangan dan eksploitasi, terutama di bawah sistem kapitalisme. Nah, meskipun sistem ini mendorong untuk kemajuan, ya kan, mendorong untuk menjanjikan dan kebebasan individu, realitasnya tapi menunjukkan tentang kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Beberapa poin yang saya ambil di sini, terkhususnya untuk sistem ekonomi kapitalis, itu poinnya banyak terjadi ketimpangan. Nah, kapitalisme ini meskipun mendorong kemajuan, seringkali menguntungkan hanya segelintir orang saja. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, hal ini kan menjadi gambaran umumnya aja seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksploitasi pada sistem ekonomi kapitalis. Nah, jadi di sistem ekonomi kapitalisme juga bakal terjadi yang namanya eksploitasi. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena sistem ini dapat menciptakan kondisi di mana yang kuat mengeksploitasi yang lemah demi keuntungan pribadinya pastinya. Terus juga di situ juga di slide ini ada menjelaskan tentang John Locke dan hak milik pribadi. Nah, jadi saya ambil poinnya, meskipun John Locke ini adalah filsuf terkemuka, dia juga mengemukakan gitu hak milik pribadi absolut sebagai dasar kapitalisme. Teks tersebut mengisyaratkan bahwa hal ini dapat memicu ketidakadilan jika tidak diiringi dengan regulasi yang tepat. Nah, terus ada beberapa poinnya yang ingin saya jelaskan juga tadi tentang ketimpangan itu saya ambil contohnya juga. Nah, di ketimpangan ini sering terjadi kesenjangan pendapatan. Di banyak negara, termasuk negara maju, kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin itu semakin lebar. Misalnya di Amerika, 1% orang terkaya menguasai lebih banyak kekayaan daripada 90% penduduk terbawah. Terus juga ketimpangan ini berdampak pada akses terhadap pelayanan publik. Nah, ketimpangan ekonomi seringkali berdampak terhadap layanan publik. Salah satunya itu bisa kita lihat tentang pendidikan dan kesehatan, di mana orang-orang yang dengan pendapatan rendah mungkin sangat kesulitan terhadap akses untuk pendidikan dan juga kesehatan, sehingga untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik itu agak susah, dan kemungkinan besar itu tidak bisa seperti itu. Nah, selanjutnya juga itu ada tentang kepemilikan aset. Jadi tentang ketimpangan ini dia berdampak juga kepada kepemilikan aset, di mana ketimpangan juga terlihat dalam hal kepemilikan aset seperti tanah dan properti. Di banyak negara berkembang, sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir elit, sementara mayoritas penduduk di dalam negara tersebut itu terdapat kemiskinan. Nah, terus juga selanjutnya saya akan memberikan contoh terhadap eksploitasi. Yang sering terjadi di eksploitasi ini adalah upah yang rendah. Di beberapa industri, terutama di negara-negara berkembang, pekerja dibayar dengan upah yang sangat rendah dan dalam kondisi yang sangat kurang layak juga seperti itu. Hal ini tuh seringkali terjadi karena kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja dan kekuatan tawar-menawarnya yang lemah. Terus juga ini tidak bisa dipungkiri, yang selanjutnya itu adalah upah pekerja anak. Nah, jadi di negara anak-anak dalam bentuk pekerja anak ini masih menjadi masalah yang serius di berbagai macam negara. Anak-anak dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan dibayar dengan upah yang tidak sesuai, upah yang sangat rendah. Hal ini kan bisa kita bilang merampas hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan masa
anak-anak yang layak. Terus selanjutnya, eksploitasi ini juga berdampak pada perusakan lingkungan. Dan mengejar keuntungan sebesar-besarnya, biasanya perusahaan melakukan praktik bisnis yang merusak lingkungan seperti pertambangan limbah berbahaya dan deforestasi. Hal ini merugikan masyarakat luas dan generasi mendatang. Contoh kasusnya itu adalah industri pakaian dan juga pertambangan. Nah, masuk kepada kesimpulan. Jadi daripada realitas ekonomi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang ideal masih menjadi perdebatan. Kapitalisme meskipun memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan yang perlu diatasi. Dibutuhkan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata bagi semua orang pastinya. Baik, lanjut. Tadi sudah saya sedikit menjelaskan terkait sistem ekonomi kapitalis. Jadi sekarang saya ingin membahas tentang sistem ekonomi sosialistik. Jadi sistem ekonomi sosialistik ini adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan juga distribusi barang dan jasa. Dan tujuan utamanya ekonomi sosialistik ini tak lain dan tak bukan itu ialah untuk kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Dan ini bukan untuk mengejar keuntungan pribadi. Jadi di dalam sistem ekonomi sosialistik ini terdapat keuntungan dan kelemahannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu terkait keuntungannya. Jadi ada beberapa poin terhadap keuntungan dari sistem ekonomi sosialistik ini. Yang pertama itu adalah mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dan yang kedua itu menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, perumahan, dan juga kesehatan. Dan selanjutnya itu mencegah eksploitasi pekerja oleh pemilik modal. Dan yang kelima itu adalah meningkatkan stabilitas ekonomi dengan mengurangi fluktuasi siklus ekonomi. Dan karena ada keuntungan pasti ada kelemahannya. Jadi di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang kelemahan dari sistem ekonomi sosialistik. Jadi sistem ekonomi sosialis ini memiliki beberapa kekurangan ataupun kelemahan. Jadi yang pertama itu kurangi insentif bagi individu untuk berinovasi dan bekerja keras. Yang kedua itu biaya birokrasi yang tinggi dan potensi efisiensi dalam alokasi sumber daya. Dan selanjutnya itu pembatasan kebebasan ekonomi dan pilihan konsumen. Dan yang terakhir itu di poin kelima itu potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dan juga di sini tuh yang negara-negara yang masih menerapkan sistem ekonomi sosialistik itu ada Kuba, Laos, dan Vietnam yang masih mempertahankan beberapa elemen sosialisme dalam sistem ekonominya. Dan jadi pada kesimpulan dari sistem ekonomi sosialistik ini adalah sistem ekonomi sosialistik ini menawarkan solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Tapi di sistem ini juga memiliki kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Penerapan sistem ekonomi sosialistik yang optimal membutuhkan keseimbangan antara peran negara dan pasar, serta mekanisme yang efektif untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Baik, di sini juga saya akan melanjutkan juga tentang penjelasan dari pengertian sistem ekonomi Islam. Jadi di sini saya menjelaskan bahwasanya sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sistem ini bertitik tolak dari Allah Subhanahu wa taala, bertujuan akhir pada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Nah, dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam maupun investasi. Nah, dalam Islam ini konsep kepemilikan harta-harta sepenuhnya adalah milik Allah. Sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisyir, horor, haram, zalim, ihtikar, dan riba. Nah, itu untuk pengertian ataupun penjelasan terkait pengertian sistem ekonomi Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi. Nah, itu ada kapitalis, komunis, dan Islam. Dilihat dari cirinya ada beberapa ciri. Yang pertama dilihat dari misi, asas, kepemilikan, sumber alam, orientasi, dan sumber nilai. Nah, kalau untuk ciri dari misi sistem ekonomi kapitalis itu misinya untuk kesejahteraan para pemodal.
Untuk yang komunis misinya itu untuk kesejahteraan bersama, dan Islam ini misinya untuk rahmatan lil alamin. Dan ciri yang selanjutnya itu ada asas. Untuk kapitalis sendiri asasnya itu individual. Nah, untuk komunis sendiri asasnya itu bersama atau kelompok. Dan Islam sendiri asasnya itu keseimbangan yang adil. Nah, untuk ciri kepemilikan dari kapitalis sendiri itu adalah kepemilikan itu pemodal. Sementara komunis itu pemerintah, dan Islam itu kepemilikannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri yang selanjutnya itu sumber alam. Nah, kapitalis sendiri sumber alamnya itu terbatas dan dikendalikan oleh pemodal. Sedangkan komunis terbatas dan dikuasai oleh pemerintah. Dan untuk sumber alam dari ciri Islam itu tidak terbatas, bersyukur akan ditambah. Nah, selanjutnya ciri orientasi. Kalau di kapitalis itu orientasinya itu dunia, dan komunis itu dunia, dan Islam itu mendahulukan akhirat. Nah, yang terakhir itu sumber nilai. Nah, sumber nilai ini kalau dari kapitalis itu sumber nilainya itu dari pemikiran cirinya, dan komunis itu dari rasa, sedangkan Islam itu dari wahyu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, saya presentasikan terkait mata kuliah dari Bapak Haji Sunarto terkait mata kuliah ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.